Indonesia luasnya hampir 2 juta kilometer persegi ya, 1,9 sekian, luar biasa. Dan jarak antara kita dengan Palestina itu 8.445 kilometer. Insya Allah ya, cukup jauh, sangat jauh. Dan kalau naik pesawat ya mungkin sekitar 13 sampai 14 jam, itu pun kalau langsung ya. Artinya kita membicarakan sesuatu yang atau satu tempat yang begitu jauh jaraknya dengan kita dan hanya bagian kecil dibandingkan dengan wilayah kita ya. Next, kita bisa lihat di sini kita berbicara tentang Palestina karena satu hal ya. Oke, di sini karena di Palestina ada satu wilayah yang disebut dengan Al-Quds atau Yerusalem, di mana di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di sini ada, kita lihat kalau dari potret atau foto yang diambil dari satelit ya, ini begini kira-kira gambar atau Al-Quds Yerusalem yang seringkali ramai diperbincangkan. Dan di bagian pojok bawahnya atau bagian selatan ya, atau tenggara mungkin ya, bagian tenggaranya itu timur, tenggara, selatan, ya betul, bagian tenggaranya itu adalah Masjidil Aqsa ya, yang merupakan sentral lagi dari persoalan Palestina yang kita bicarakan. Next. Oke, ya ini adalah foto yang diambil dari sisi tertentu ya, saya nggak hafal nih bagian mananya dari Masjidil Aqsa. Yang terlihat memang di sini adalah Quba Sokhro. Tapi nanti kita akan lihat bahwa nanti Quba Sokhro itu adalah salah satu saja masjid yang ada dalam kompleks Masjidil Aqsa. Nah, kenapa kita membicarakan Palestina dan mengapa kita begitu memperhatikan Masjid Al-Aqsa ini? Karena kita tidak sekedar karena Masjid Al-Aqsa ini ramai diperbincangkan atau karena Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang di mana-mana tersebar gambarnya misalnya begitu ya. Tetapi kita berbicara ini karena satu hal yang memang disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita tahu bahwa Al-Quran merupakan tuntunan kita, pedoman kita ya. Next, kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat pertama ya, kita lihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita melihat bahwa ayat ini adalah ayat yang ada di tengah-tengah surat, di tengah-tengah Al-Quran. Ya, jadi akhwat bisa lihat semua di sini. Kalau kita buka ini adanya di juz 15 ya, juz di pertengahan, dan adanya di tengah-tengah. Kemudian kita lihat ini adalah merupakan ayat yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Mungkin teman-teman semua di sini tentunya sudah sangat familiar dengan ayat ini. Itu ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah memperjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang Allah sebut dengan kata abd ya, bi abdihi, dengan kepada hambanya atau memperjalankan hambanya, lailan, pada waktu malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini Allah menyebutkan Masjidil Haram, kemudian Allah menyebutkan Masjidil Aqsa. Logikanya seandainya bagi Allah amat mudah ya memperjalankan nabinya, memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram. Bukankah segala seluruh dunia dan langit dan alam semesta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan mudah bagi Allah untuk memperjalankan nabinya langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ya, ke langit ketujuh. Tetapi mengapa Allah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Dan kita juga tahu bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam ya. Mengapa Allah perjalankan dulu ke Masjidil Aqsa? Nah, ini berarti ada sesuatu yang memang Allah ingin kita perhatikan, hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dan ini ayat Al-Quran ini sampai hari kiamat tidak akan berubah. Artinya kedudukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sampai hari kiamat tidak akan berubah. Kemudian kita lihat juga di sini ketika Allah menyebutkan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram udah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu. Nah, ketika Allah menyebutkan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, maka Allah menyertakan di situ sifat. Ya, sifat dari Masjid Al-Aqsa yang paling utama adalah alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Artinya ketika sekeliling Masjidil Aqsa itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menceritakan tentang keberkahannya,
Maka disimpulkan bahwa kalau sekelilingnya itu mengandung keberkahan, maka di manakah pusat keberkahannya? Maka ketika Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, maka di situ Allah ingin menyatakan bahwa pusat keberkahan di dunia ini adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini adalah sebuah pesan. Apakah kemudian kita menganggap bahwa Masjidil Haram itu tidak mengandung keberkahan? Tentunya tidak. Tidak berarti seperti itu. Artinya tidak difahami kebalikannya. Karena kita tahu bahwa Masjidil Haram tanpa disebutkan sifatnya sekalipun, kita semua sudah tahu. Seluruh dunia, seluruh umat Islam dunia mengarah sholat satu hari minimal 5 kali menghadap ke sana, begitu. Kemudian belum lagi keinginan untuk bisa datang ke sana, gitu ya. Itu luar biasa, gitu ya. Walaupun saat ini Indonesia masih sangat memprihatinkan ya, tidak mampu memberangkatkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke sana. Nah, artinya bahwa Masjidil Haram ini sampai hari kiamat kelak dia akan tetap terjaga, sementara Masjidil Aqsa ada sesuatu di dalamnya. Makanya kemudian Allah mengatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di situ, gitu. Innahu huwas samiul basir. Jadi bahkan teman-teman sekalian, disebutkan oleh para ulama bahwa seandainya hanya ayat ini yang menjelaskan tentang hubungan yang begitu erat antara kita umat Islam dengan Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina, maka cukuplah ayat ini memberikan kita satu petunjuk betapa kita memiliki kewajiban untuk Masjidil Aqsa sebagaimana kita memiliki kewajiban memakmurkan Masjidil Haram, gitu. Oke, next. Ini adalah Masjidil Aqsa yang kita lihat dari ini yang ada di garis merah, ini adalah Masjidil Aqsa. Sementara ketika kita banyak mungkin ada beberapa perdebatan ya, Masjidil Aqsa bukan yang kubah emas, tapi Masjidil Aqsa itu adalah yang kubahnya tembaga itu, gitu ya, atau Masjid Kibli ya. Tetapi sebenarnya teman-teman sekalian, yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah seluruh komplek yang berada di garis merah ini. Luasnya sekitar 14,4 hektar, dan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dibangun, ada beberapa perbedaan pendapat siapakah yang membangunnya, tetapi yang paling kuat adalah sejak Nabi Adam alaihissalam. Jarak antara pembangunan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu 40 tahun ya. Tapi Masjidil Aqsa itu sejak awal sudah diketahui dan sudah ada pondasinya, sejak awal memang luasnya sudah 14,4 hektar. Dia bukan wilayah yang diperluas sebagaimana Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu kan awalnya memang sekitar Ka'bah dan Hijr Ismail itu ya, sekitar situ, itulah Ka'bah yang pertama kali, tapi kemudian dilakukan perluasan hingga saat ini. Tetapi Masjidil Aqsa sejak awal luasnya 14,4 hektar. Ini salah satunya nanti yang akan kita ketahui bahwa mengapakah kemudian Masjidil Aqsa lebih luas ketimbang Masjidil Haram di awal pembangunannya. Dan kalau kita lihat lagi nanti di dalam sejarah kita lihat bahwa bentuk dari Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu satu model ya, kita lihat. Makanya kemudian bisa disimpulkan bahwa yang membangunnya itu satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Insya Allah ya, Khotifillah, kita memandangnya saja ini merupakan satu keberkahan, karena memang dia merupakan pusat keberkahan. Apalagi ketika kita mengikatkan diri terus ke dalam amalan-amalan yang terkait dengan pemakmuran Masjidil Aqsa ini. Insya Allah ya. Next. Setelah ini mungkin kalau ada, kalau bisa ditayangkan, ini bisa ditayangkan nggak ya? Ini video bukan di sini. Ya, baik. Ini nanti mungkin kita lihat kalau ini ya, nanti bisa teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini sedikit keterangan tentang Masjidil Aqsa. Tapi nanti kemungkinan nggak keburu ya. Ya. أكبر مساجد العالم. Nanti ini di setel teman-teman bisa share aja ya ini ya mungkin ya. Oh ya, nanti kami share. Tahu bagian-bagian di dalam Masjidil Aqsa, ada masjid apa ya. Kenapa begitu detail orang-orang melakukan penelitian ya, para ulama melakukan penelitian kemudian membuat produk-produk pengetahuan seperti ini itu agar kita tidak melupakan bagian-bagian dari Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dalam ancaman gitu ya. Yang saat ini sedang dalam target untuk diambil alih dan kemudian dirubah. Sehingga kita perlu mengetahuinya dengan detail dan kita mengenalnya sebagai Masjidil Aqsa yang diamanahkan kepada umat Islam,
dan kita tidak akan membiarkan satu jengkal pun dari Masjidil Aqsa diambil untuk dilakukan kemusyrikan di dalamnya, dinodai dan sebagainya. Oke, next. Ya, ini kita lihat ya kalau fotonya ini sekilas luas Al-Quds atau Yerusalem atau Old City. Ini Old City-nya ya, tapi kalau Yerusalem secara keseluruhan, Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat lebih luas lagi. Tetapi kota Al-Quds ini sejak awal memang sudah merupakan satu kota yang ada pagernya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pagar yang memang sudah ada sejak awal pondasinya, dan itu dibangun kembali pagarnya lebih tinggi lagi yang sekarang ada itu dibangun oleh salah seorang Khalifah Utsmani ya, Kekhalifahan Utsmaniyah, Sulaiman Al-Qanuni namanya ya. Itu beliau yang membangun pagar Masjidil Aqsa, pagar kota Al-Quds atau Old City ini. Makanya kemudian kalau kita lihat di berita-berita, orang tuh ada penjagaan penjajah Zionis Israel ya, itu adanya di gerbang-gerbang untuk masuk dan akses ke Al-Quds City atau Old City ini. Ya, ini luasnya hanya nggak nyampe 1 km persegi, tapi ini merupakan pusat dan sentralnya konflik atau persoalan yang ada di Palestina saat ini. Next. Ya, next. Oke. Ya, kita lihat di sini. Saya tidak akan memperpanjang penjelasan di sini ya. Next, diklik. Oke, ini bagaimana Baitul Maqdis di dalam Al-Quran dan bagaimana Baitul Maqdis di dalam As-Sunnah. Mengapa kita perlu melihat ini? Karena memang kita akan mendapati banyak sekali opini tentang Palestina. Banyak sekali pendapat-pendapat orang tentang Palestina. Tetapi kita sebagai umat Islam tentunya cara kita memandang sesuatu, cara kita berpendapat dan bersikap itu tentunya harus dikawal oleh tuntunan dan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sehingga kita tidak ada di dalam satu arus ya yang membawa kita sesuai dengan zamannya sedang mengarah kemana gitu ya, atau pandangan orang banyak mayoritas kemana. Kita tidak akan menjadi orang yang mengambil sikap dengan cara seperti itu, tetapi kita akan selalu melihat bagaimanakah tuntunan dan pedoman kita mengarahkan kita. Maka tuntunan utama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memposisikan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Palestina, begitu. Hingga kalau ada orang bilang, oh Palestina itu adalah konflik dua negara, misalnya. Palestina itu kan ya satu bagian dari dunia ini yang sama lah dengan negara-negara lain. Kenapa sih harus Palestina terus, gitu ya? Kenapa sih nggak berhenti-berhenti? Kenapa sih nggak habis-habis masalah Palestina, gitu? Maka jawaban yang terbaik bagi seorang mukmin itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barulah kemudian kita bisa menambah informasi, wawasan, dan sebagainya tentang situasi yang terjadi saat ini dari informasi-informasi sumber lainnya. Begitu. Ya, kita lihat di sini Baitul Maqdis dalam Al-Quran. Ya, itu kita lihat ternyata kalau tadi kata ulama ada yang mengatakan bahwa kalaulah hanya ada satu ayat yang mengatakan bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu merupakan kewajiban kita untuk menjaganya dengan adanya tadi pesan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup ya ayat tersebut. Tetapi ternyata kita dapati banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya kita tentang keberkahan Masjidil Aqsa dan amanah Masjidil Aqsa itu bagi umat Islam. Ya, ada sekitar 15 ayat ya, kita bisa next terus nih di sini. Next terus ya, tentang keberkahannya, ayat Al-Quran bercerita tentang kesuciannya, ayat Al-Quran bercerita tentang sumpah yang terkait dengannya. Kemudian jadi Allah bersumpah dengan sesuatu itu biasanya sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu merupakan sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan ya, seperti wal asri gitu ya. Maka Allah juga bersumpah dengan itu. Kita lihat ayatnya nanti, perubahan arah kiblat, peristiwa Isra Mi'raj, kemudian janji warisan untuk orang-orang soleh ya. Kemudian ada lokasi-lokasi kisah di dalam Al-Quran juga itu lokasinya di Palestina. Artinya memang ini kota yang luar biasa. Al-Quds terutama merupakan kota yang luar biasa ya. Next. Oke, ini kita lihat ya, bagaimana nanti akan ada kerusakan Yahudi di sana, di Masjidil Aqsa dan di Palestina sebagaimana yang kita lihat saat ini ya. Oke, nanti ini bisa dilihat di kupas ayat-ayatnya satu persatu karena ini akan sangat panjang sekali dibahas ya. Intinya bahwa memang surat-surat ini, ya, ayat-ayat ini terdiri dari hampir 15 ayat lebih ya. Semua menyebutkan tentang satu wilayah, satu tanah ya, yang Allah berkahi gitu. Ada yang menyebutkan tanah,
Jadi yang Allah sebutkan Masjidil Aqsa adalah satu di surat Al-Isra tadi. Selebihnya Allah menjelaskannya tentang al-ardu, tentang tanahnya. Artinya tanah di mana di situ berdiri Masjidil Aqsa, maka disitulah ada sesuatu yang akan terjadi, disitulah pusat keberkahan yang seharusnya juga menjadi pusat perhatian umat Islam secara keseluruhannya hingga hari kiamat nanti. Begitu. Next, ini bisa next terus. Klik gitu ya. Ini sebenarnya materi pelatihan teman-teman semua, cukup panjang, akan kita bahas nanti, atau kita bisa lihat ya secara keseluruhan ayat-ayatnya, bisa kita rujuk ya. Ini surat Al-Isra. Next. Ya, bagaimanakah kemudian ayat-ayat itu mengantarkan umat Islam dari masa ke masa ya, mendapatkan keberkahan dari Masjidil Aqsa dan tanah di sekelilingnya. Keberkahan itu adalah keberkahan dalam arti bahwa ada kebaikan yang terus-menerus terpancar dari Masjidil Aqsa dan Al-Quds serta Palestina secara keseluruhan, yang itu sangat mampu dirasakan oleh seluruh umat Islam. Ya. Jadi ketika Masjidil Aqsa itu terus terjaga, ketika Masjidil Aqsa itu diperjuangkan oleh umat Islam untuk dimakmurkan, untuk dijadikan tempat di mana kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati banyak keberkahan. Nah, 3 keberkahan ini diantaranya adalah yang sampai saat ini kita bisa rasakan, akhwatillah, yaitu yang pertama keberkahan imaniyah ya, bagaimanakah kemudian keberkahan tersebut ya, tersambung ya dari satu masa ke masa, bahkan keberkahan yang ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi yang pertama kali atau manusia pertama kali di muka bumi, kakek leluhur kita yang mewariskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang punya cerita tentang bagaimana seorang anak manusia melakukan kesalahan dan bertaubat, lalu kemudian tetap menjaga keimanannya istiqomah sampai akhir hayat. Itulah Nabi Adam ya. Terus menerus sampai kemudian para nabi itu lahir di wilayah tersebut, lahir atau kemudian berdakwah di wilayah tersebut, atau tidak ada satu nabi pun yang kecuali ada ikatan dengan Palestina dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena memang di riwayat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ada satu momen di mana saat Rasulullah SAW turun setelah selesai mendapatkan perintah sholat 5 waktu, maka Nabi Muhammad di situ mengimami seluruh nabi berjumlah 124.000 nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu menjadi imam dari para nabi. Begitu. Sehingga ketika saat ini kita terjaga imannya, kita dibimbing untuk menghadapi kehidupan ini dengan iman, itu adalah atas keberkahan iman para nabi, di mana mereka kan begitu banyak ujian tetapi mereka kuat sehingga imannya itu bisa terus-menerus terwariskan kepada kita semua, begitu. Nah, kemudian ada barokah jihadiyah ya, bagaimana jihadnya Umar bin Khattab untuk kembali membebaskan Masjidil Aqsa dari kekufuran dan kemusyrikan. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi, itu sampai detik ini masih bisa kita lihat dengan kita melihat bagaimana kekuatan saudara-saudara kita di Palestina saat ini, meskipun mereka sudah puluhan tahun dijajah, meskipun saat ini mereka dilemahkan sedemikian rupa, tetapi mereka tetap masih kuat dan masih menunjukkan bahwa mereka tidak pernah lupa. Jadi Masjidil Aqsa Palestina saat ini kan sudah dijajah lebih dari 70 tahun ya, akhwatillah ya. 70 tahun dan mereka dibuat sedemikian rupa agar lupa, terutama pada generasi berikutnya, generasi muda saat ini, agar mereka tidak lagi teringat akan tanah air mereka, akan tanggung jawab mereka untuk menjaga Masjidil Aqsa sebagai garis terdepan. Karena memang sebenarnya tanggung jawab menjaga Masjid Aqsa itu merupakan tanggung jawab kita semua ya. Tetapi bagaimanapun mereka merupakan garis terdepan. Kenapa? Karena ada prinsip di Zionis Yahudi itu yang mengatakan bahwa orang-orang tua yang ada nanti akan meninggal dan anak-anak muda akan lupa gitu ya. Tetapi dengan barokah jihadiyah ini ya, maka sampai detik ini mereka makan terheran-heran dengan anak muda di Palestina yang tidak bisa melupakan kewajiban mereka terhadap Masjidil Aqsa. Begitu. Jadi maka mereka sampai frustasi. Makanya nanti kita lihat apa yang terjadi di akhir Ramadan kemarin, di mana umat Islam begitu, anak-anak mudanya begitu tanpa takut, mereka tidak bersenjata tapi harus berhadapan dengan tentara-tentara Zionis Israel yang bersenjata lengkap. Mereka akhirnya bahkan mereka melihat saudara-saudara mereka ditembak, bertumpah darah di situ gitu ya. Tetapi mereka tidak pernah gentar sedikit pun. Ada sisi-sisi manusiawinya ya, tetapi tidak menyurutkan sama sekali perjuangan mereka.
Dari mana mereka mendapatkan itu semua gitu? Selain memang adanya pewarisan dari orang tua mereka ya, tentunya itu adalah karena keberkahan jihadiyah dan imaniyah dari orang-orang soleh dulu yang pernah ada di sana. Gitu. Begitu juga dengan barokah sia-sia akhwat. Siapapun yang ingin menguasai Palestina, ya, ini insya Allah akan terusir sebagaimana sejarah membuktikan. Maksudnya ketika ada keberkahan-keberkahan bagi orang-orang soleh yang senantiasa menunjukkan pembelaannya terhadap Masjidil Aqsa, maka itu semua memastikan nanti suatu saat kelak ya, keburukan atau penodaan dan penistaan di sana akan hancur. Hanya persoalannya adalah apakah kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang membebaskan Masjidil Aqsa atau bukan, itu pertanyaannya. Ya. Masjidil Aqsa sudah pasti akan terbebaskan. Kaum muslimin sudah pasti akan menang. Tetapi apakah kita bagian dari kaum muslimin yang akan menjadi pembelanya, gitu ya? Itu pertanyaannya. Next. Oke, begitu juga nanti kita akan lihat di sini ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran next ya, tentang kesucian dan sebagainya. Di sini kita melihat juga bagaimana hadis-hadis Nabi, gitu. Nah ini kan next ya, next itu bisa next terus. Bahwa hadis-hadis Nabi itu, akhwati fillah, ya kita lihat ternyata menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam, ya ini bisa terus nih, cukup panjang nih Ahwat ya, banyak banget ininya slide-slide-nya, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Ini lokalisasi dalam Al-Quran. Ya, ini ayat-ayatnya kita bisa cengok ya, lihat langsung ayatnya, terjemahnya dan sebagainya. Next. Ya. Oke, perubahan arah kiblat, peristiwa Isra Mi'raj ya. Next. Ya, baik. Oke, di sini ya kita lihat, kalau kita lihat sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW itu kan dikatakan bahwa Nabi pada saat itu, pada zamannya sampai beliau wafat, itu Masjidil Aqsa masih dalam kekuasaannya, perpindahan ya antara kekuasaan Romawi, Persia kekuasaan Romawi gitu. Nah pada saat itulah kemudian Nabi SAW sudah wafat. Ya. Tetapi ternyata kita lihat ada orang yang berdalih begini. Oh Nabi aja enggak enggak menguasai Masjidil Aqsa kok gitu ya. Dan itu ternyata bisa sangat kita bantah ya dengan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam sirah nabawiyah. Ya next. Kita lihat di sini bahwa Nabi kita memberikan satu amanah kepada kita semua yang itu perlu dilanjutkan estafetnya gitu ya. Bagaimana ternyata Nabi itu memiliki atau menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Ya. Karena buktinya apa? Nabi itu sudah mengarahkan atau mempersiapkan pasukan menuju Syam. Negeri Syam itu adalah Palestina. Kemudian juga beliau membangun opini umum dalam masyarakat. Ya. Artinya, oh ya, kita lihat tadi ayat-ayat yang tadi banyak itu, akhwati fillah, itu ternyata ketika diteliti oleh para ulama semuanya merupakan ayat-ayat makiyah. Kalau kita belajar tentang ayat-ayat makiyah, maka ayat-ayat makiyah itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan akidah. Ayat-ayat makiyah itu tidak identik dengan ayat-ayat hukum, tetapi dia ayat-ayat akidah. Artinya apa yang ada di dalam kandungan makna dari ayat-ayat makiyah itu adalah ayat-ayat yang merupakan bagian dari akidah ini. Artinya Masjidil Aqsa adalah merupakan akidah, bagian dari akidah umat Islam. Orang yang tidak menjadikan Masjidil Aqsa, pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dan Palestina sebagai bagian dari pembelaan dirinya dan agamanya, maka akidahnya belum sempurna. Begitu. Bagaimana ini bisa kita ambil kesimpulannya? Kita lihat di sini karena ternyata di masa Rasulullah SAW sekalipun ini ya, opini-opini tentang pembelaan terhadap Masjidil Aqsa atau keinginan untuk datang ke Masjidil Aqsa itu adanya di masa-masa sebelum hijrah. Begitu. Next, ya kita lihat di sini bagaimana kemudian Rasulullah SAW pertama mengirimkan surat kepada para raja. Di antaranya adalah kepada penguasa Baitul Maqdis ya pada saat itu Heraklius. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari ini kita lihat bagaimana surat Nabi yang begitu panjang dan menggambarkan bahwa ketika Heraklius membaca surat Nabi yang begitu panjang, sebenarnya beliau sudah merasakan tanda-tanda keimanan. Jadi udah ada keimanan. Cuman pada saat itu para penasehatnya menolak begitu ya. Ini ada ceritanya khusus, nanti bisa kita gali lagi ya, bisa kita kaji lagi. Next, kemudian ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW memberikan sebagian tanah Palestina kepada Tamim Ad-Dari yang pada saat itu Palestina belum kembali ke pangkuan umat Islam, tapi Nabi mewasiatkan sesuatu, wahai Tamim Ad-Dari itu adalah sahabat Nabi yang berasal dari Palestina.
tanah di wilayah ini dan ini itu adalah nanti milikmu, kata Nabi SAW. Masya Allah ya, ini sebuah wasiat ya. Akhirnya artinya berapa? Artinya umat Islam pada saat itu mendapatkan satu amanah untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan memberikan tanah itu kepada Tamim Ad-Dari. Karena Tamim Ad-Dari punya kontribusi khusus nih bagi Palestina, bagi umat Islam pada saat itu ya. Salah satunya adalah ide penerangan di Masjid Nabawi ya, insya Allah. Next. Ya, kemudian Nabi membuat perjanjian-perjanjian dan juga melakukan aksi militer. Jadi menyiapkan adanya aksi militer dan juga menyiapkan pasukan terakhir di mana Rasulullah SAW pada saat itu wafat. Next, itu bisa di next. Itu adalah Nabi meninggalkan satu pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ya, yang itu menujunya ke Syam. Oke, next. Afwan ya, ini cukup panjang sekali. Kita bisa lihat di sini ada ayat-ayat sama tadi ya. Hadis-hadis ya. Kalau hadis-hadisnya kaitannya dengan apa sih? Banyak sekali hadis-hadis. Ada kumpulan hadis-hadis. Kami di Adara Relief Internasional punya satu file ya tentang kumpulan hadis-hadis yang terkait dengan Baitul Maqdis ya. Ada tentang keutamaan tempatnya, ada tentang keutamaan penduduknya. Next saja, terus saja, klik-klik aja terus Mbak. Ada tentang perintah dan kewajiban terkait Masjidil Aqsa ya. Dan ada tentang masa depan, artinya nubuah. Nubuah itu sesuatu yang Nabi SAW ramalkan akan terjadi, gitu ya. Dan itu sudah mulai ada tanda-tandanya. Ya, di antaranya adalah tanda-tanda artinya akan ada sesuatu yang sangat diyakini oleh saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang membuat mereka hingga kini nggak masuk logika sebenarnya kok mereka masih tetap bisa bertahan dan kuat, gitu ya. Tetapi karena mereka punya pegangan dan prinsip inilah akhirnya mereka menjadi kuat. Nanti kita lihat bagaimana mereka begitu kuat ya. Di sini ada nubuah Nabi tentang masa depan atau kita sebutnya nubuah ya, bukan ramalan ya, karena ini adalah Nabi yang tentunya atas bimbingan wahyu, itu tentang kemenangan Muslim atas Yahudi. Ya. Kemudian tentang Dajjal dan turunnya Nabi Musa di situ juga serta tentang kaitannya dengan nanti Palestina dan wilayah tempat Masjidil Aqsa itu merupakan padang mahsyar ya. Oke. Next, di sini kita lihat ada hadis-hadisnya. Beberapa hadis saja kita kutip ya. Di situ tentang bagaimana ada pesan Rasulullah SAW ya, tentang la tusyaddu rihal illa salasi masjid ya. Jadi ada 3 masjid di muka bumi ini yang Allah sebutkan dan menjadi masjid yang paling utama yang harus dikunjungi oleh umat Islam ya. Kita nggak boleh memaksakan sebuah perjalanan. Kita nggak boleh dalam kondisi susah, genting dan sebagainya memaksakan perjalanan kecuali ke 3 masjid ini. Artinya memang 3 masjid ini merupakan 3 masjid yang utama. Oke, next. Ada lagunya ya nanti buat anak-anak ya. Misalnya ada dari Adara kita produksi itu ada 3 masjid sabda Rasulullah. Ada 3 masjid sabda Rasulullah. Nah, ini bisa kita ajarkan ke anak-anak ya, agar mereka tahu hal-hal mendasar dalam agama ini. Bukan cuma sekedar bukan cuman rukun iman, rukun Islam ya, tapi kita harus mengajarkan secara keseluruhannya. Nah, ini ada lagi kisah hadis yang tentang maulah Nabi SAW, yaitu mantan budaknya Nabi SAW, Maimunah, yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa, hadis datangnya dari seorang mantan budak, tetapi mengajarkan kepada kita satu hal yang sampai detik ini menjadi pegangan dan prinsip kita semua. Artinya apa? Artinya ketika wacananya itu sampai ke lapisan masyarakat bawah, kira-kira begitu ya, itu berarti memang wacana yang memang sudah sangat umum dan sangat diketahui oleh semua pihak. Tentang apa? Tentang fatwa. Jadi pada saat itu Maimunah sangat ingin sekali berangkat ke Masjidil Aqsa. Kenapa beliau sangat ingin sekali berangkat ke Masjidil Aqsa? Karena beliau sering kali mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Masjidil Aqsa. Selain memang Masjidil Aqsa merupakan kiblat umat Islam ya selama 16 bulan. Begitu. Nah, kemudian ada petuah Rasulullah SAW di sini yang mengatakan bahwa di Palestina itu nanti adalah merupakan ardul mahsyar wal mansyar, ya, tempat atau bumi, tempat orang berkumpul dan nanti tempat berpencar. Itu fasallu fihi, datangilah Masjidil Aqsa, datangilah Palestina dan sholatlah kamu di dalam Masjidil Aqsa itu. Fa inna sholatan fihi ka alfi sholatin fi ghairihi. Sesungguhnya sholat di Masjidil Aqsa itu sama nilainya dengan 1000 kali sholat di masjid lainnya. Kemudian Maimunah bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa pergi ke sana? Karena pada saat itu sedang dikuasai oleh pasukan Romawi. Apa kata Rasulullah? Fatuhdilahu zaitan yusraju fihi. Maka hadiahkanlah minyak yang kamu bisa menjadikan dengan minyak itu Masjidil Aqsa tetap terang benderang. Masya Allah nih akhwat nih.
Jadi nanti bahkan ada beberapa syarah ya tentang hadis ini. Kenapa sih yang diminta itu minyak gitu? Minyak itu ternyata adalah simbol. Simbol untuk apa? Simbol untuk membuat Masjidil Aqsa tetap terang. Kenapa Masjidil Aqsa tetap terang? Itu sebuah simbol di mana Masjidil Aqsa itu nanti diibaratkan seperti mercusuar. Mercusuar apa? Mercusuar bagi petunjuk umat Islam yang saat ini tenggelam dalam kondisi tersesat yang tidak tahu arahnya kemana. Maka arah perjuangan kita itu sebenarnya adalah Masjidil Aqsa, mercusuar kita. Dengan siapakah kita sebenarnya harus fokus melakukan sebuah perlawanan ya. Kebatilan itu sebenarnya siapa yang melakukannya gitu, atau kepada siapa kita mengarahkan perlawanan kita terhadap kebatilan itu, maka mercusuarnya ada di Masjidil Aqsa. Dan mercusuar itu kita tahu dia harus selalu dalam kondisi terang benderang begitu. Ya nanti ini panjang sekali ya penjelasannya ya. Next. Sampai jam 12 berapa saya? Sampai jam 1, Ustazah. Oh, sampai jam 1. Baik. Nah, di sini kita lihat ya, ada hadis berikutnya juga tentang bagaimanakah potret orang-orang Palestina saat ini ya. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa kalau kita ingin mengukur keimanan kita, seberapakah kita seperti kemarin ya setelah Idul Fitri kita kembali lagi kepada kesucian. Alhamdulillah, semoga Allah mengantarkan kita pada ketakwaan karena saum itu la'allakum tattaqun begitu. Tetapi untuk ukuran takwa, maka kita harus melihat dan kita nggak boleh GR dulu nih bahwa kita alhamdulillah sudah Idul Fitri, kita sudah kembali kepada sudah takwa gitu ya, amalan-amalan kita sudah baik ya. Tapi ternyata kita harus bercermin dulu untuk mengukur apakah iya kita memang sudah ada dalam level keimanan yang Allah inginkan, maka rujukannya adalah kepada mereka. Nah ini ada hadis Nabi SAW yang mengatakan itu ya, bahwa mereka itu merupakan barometer keimanan di mana orang yang beriman itu ya, ciri-cirinya adalah seperti yang dimiliki oleh saudara-saudara kita Palestina saat ini yang tetap berjuang membela Palestina, yang tetap berjuang tanpa khawatir dan takut atas celaan orang atau saudaranya sendiri atau permusuhan yang dilakukan oleh musuhnya begitu. Saudaranya misalnya banyak yang mencela, banyak yang meninggalkan dan sebagainya. Banyak kan kaum muslimin yang mengatakan udahlah orang Palestina nyerah aja, udahlah tanda tangani aja kesepakatan 2 negara dan sebagainya. Kenapa sih harus melawan? Udah tahu nggak punya senjata dan sebagainya gitu ya. Tetapi mereka kemudian menunjukkan bahwa mereka tahu betul perjuangan mereka tuh bukan soal sekedar tanah mereka, air mereka kembali atau mereka mendapat bagian dari tanah air mereka. Tetapi soal bagaimanakah Masjidil Aqsa terjamin untuk tidak dinistakan dan tidak dinodai sebagaimana yang terjadi saat ini, di mana Masjidil Aqsa saat ini diinjak-injak oleh Zionis Israel, dinodai oleh Zionis Israel dengan ibadah-ibadah ala Talmud, dan bahkan mereka punya rencana besar ya untuk menggantikan Masjidil Aqsa menjadi Haikal Sulaiman. Nah, mereka tahu betul itu sehingga perjanjian-perjanjian yang sifatnya sepertinya sepertinya secara fata morgana itu memberikan keuntungan kepada mereka, itu bagi mereka adalah sebuah tipuan ya. Nah ini pentingnya orang-orang beriman tahu betul ya, tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dengan apa yang nampak ya, tetapi paham betul persoalan yang terjadi sebenarnya. Oke, next. Ini yang kita lihat ya saat ini akhwati fillah, bahwa Masjidil Aqsa dalam posisi yang terpenjara ya, karena di sini banyak sekali ceritanya ya, 750 km tembok setinggi 8 meter dibangun untuk membatasi ruang gerak kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, sehingga potensi pemakmuran Masjidil Aqsa oleh orang-orang kaum muslimin yang terdekat di sana itu menjadi semakin terhalangi dan sempit begitu. Dan belum lagi berbagai peraturan yang membuat kaum muslimin itu begitu tertekan hidup di sana. Next. Oke, kita lihat di sini ya, di sini ada hadisnya ya, ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alangkah zolimnya orang-orang, tidak ada lagi yang lebih zalim kecuali orang-orang yang melarang orang-orang untuk mendatangi masjid Allah. Nah, ini yang terjadi di Masjidil Aqsa saat ini. Sempat dulu ya berapa kali sholat Jumat tidak boleh, sholat 5 waktu di sana tidak boleh. Demi apa? Demi pelaksanaan ibadah Yahudi di sana. Nauzubillah ya. Next. Baik, akhwat. Oke. Nah, bagaimanakah kita menghentikan kezaliman? Nanti kita lihat ya beberapa ininya ya.
Ini saat ini di Palestina, singkat cerita gitu ya, bangsa Palestina itu berjuang untuk membela Masjidil Aqsa dan juga tentunya tanah air mereka, tapi akhirnya mereka sekarang dipecah belah. Kita tahu bahwa sekarang ada jalur Gaza yang diblokade terpisah dengan Al-Quds. Hanya jarak 80 km, tapi tidak ada satupun warga Gaza yang mampu menembus perjalanan untuk bisa sampai ke Masjidil Aqsa untuk sekedar sholat di sana, menjaga dan memakmurkan Masjidil Aqsa. Bahkan ketika kemarin di hari terakhir Idul Fitri itu terjadi bentrokan ya di sana, bentrokan fisik yang membuat bulan Ramadan akhir ya, saudara-saudara kita di sana banyak yang akhirnya bertumpah darah, luka, dan kemudian juga ada yang syahid di sana. Maka kemudian saudara-saudara kita di Gaza memberikan satu sinyal bahwa masih ada saudara-saudaranya yang bertahan di sini. Akhirnya mereka mengirimkan roket ke Tel Aviv pada saat itu ya, untuk menandakan bahwa jangan macam-macam dengan saudara kami, begitu. Jangan lukai dan jangan zalimi saudara kami, dan jangan kalian nodai Masjidil Aqsa. Kira-kira begitu sinyal yang ingin diberikan oleh mereka, teman terdekatnya. Oke. Nah, lalu kemudian kita tahu balasan dari Zionis Israel pada saat itu adalah dengan menggempur Gaza yang sudah diblokade lebih dari 14 tahun dengan ribuan rudal dan roket. Ya, bahkan satu hari itu ada sampai 200 roket yang mereka luncurkan untuk menghancurkan dan meluluhlantahkan Gaza dan orang-orang yang ada di sana. Insya Allah nih akhwati fillah, ya nextnya kita bisa lihat bagaimana kita meyakini kebenaran ini dan kita menguatkan bangsa Palestina ya, yang sudah lemah dan mereka terus diperlakukan tidak adil. Nah, ini apakah video satu ini bisa disetel, Mbak Hanifah? Bentar, kok nggak ada play-nya ya di sini? Ya. Nggak bisa kayaknya, Ustazah. Oh, saya bisa nih share video. Bisa, mungkin dari... Tapi gimana share screen-nya? Sebentar. Ya, ini saya stop dulu ya. Oke deh. Tapi saya juga nggak tahu nih ada di mana tuh videonya. Di bawah. Ada di ini sih video saya, maksudnya filenya saya itu ada di. Oh, yang tadi di-share dari Telegram ya? Iya betul. Udah bisa nggak? Oke, yang video pertama atau yang kedua Ustazah? Yang... terus video kedua, terus video ketiga, nggak apa-apa. Bentar. Oke. Iya, kita lihat ya kemarin itu luar biasa. Kita lihat, mungkin pastinya teman-teman juga di sini semua mendapatkan informasi itu ya. Satu hari lebih dari 200 roket diluncurkan dan itu menghancurkan gedung-gedung yang pastinya di dalamnya itu ada saudara-saudara kita di sana. Dan memang sengaja yang disasar itu adalah rumah-rumah penduduk. Untuk apa? Untuk mengancam orang-orang atau pasukan-pasukan yang mencoba menguatkan dan melindungi saudara muslimnya begitu. Nah, ini luar biasa ya di Gaza. Tadi saya tuh mau ngirim file ini kan pakai WA ya, jadi agak berat ya. Oke, bisa ya? Sebentar, tadi udah kebuka padahal. Oh ini ya. Nah, ini salah satu ya.
Ya, ini Gaza sudah 14 tahun diblokade dan selama blokade ini sudah terjadi 4 kali serangan. Yang kemarin 4. Bayangkan mereka merecovery serangan pertama saja belum selesai, kemudian ada serangan kedua, serangan ketiga, dan terakhir serangan keempat ya. Ini tadi kehancuran yang dilakukan oleh Zionis Israel ini kita nggak tahu berapa puluh tahun lagi untuk bisa recovery gitu ya. Sementara penduduk di sana mau nggak mau tetap harus tinggal di sana. Kenapa? Untuk memastikan bahwa orang-orang Palestina masih ada dan mereka tidak akan pernah membiarkan Zionis Israel melakukan apa yang mereka lakukan saat ini ya, menodai Masjidil Aqsa dan juga menzalimi bangsa Palestina sebagai pemilik sah negeri Palestina. Ya, next yang tadi kedua, nah, alhamdulillah kami di Adara Relief Internasional melakukan apa namanya upaya ya untuk bisa menggalang donasi buat teman-teman, buat mereka semua gitu, dari kepedulian kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama karena kita diharapkan sebagai umat Islam yang mayoritas di seluruh dunia ya bisa menjadi saudara mereka yang senantiasa berdiri membantu mereka. Karena kita tahu bahwa di Palestina itu saat ini atau di kawasan Arab saat ini sudah berhenti bantuan mereka untuk Palestina akibat lobi-lobi politik ya, yang selama ini orang-orang Palestina tidak punya kesempatan untuk mencari nafkahnya sendiri, dipersempit kehidupannya agar mereka mau meninggalkan Palestina dan mereka tidak betah di Palestina gitu, dan dengan begitu Zionis Israel bisa dengan lenggangnya menguasai Masjidil Aqsa dan tanah Palestina begitu. Nah, untuk itulah mereka butuh sekali support dari kita semua begitu. Nah, ini yang kita lakukan ya. Ada satu video tadi udah sampai belum ya Hanifah ya? Terakhir tuh video yang tentang ini. Yang tentang kedua ya? anak yatim. Ya, yang kedua itu bantuan yang diberikan oleh. Oh, ya, sebentar. Ada tentang yang anak yatim yang satu anak yang cerita tentang ayah dan dia menjadi ayah dan saudaranya terkena rudal. Saya tuh tadi pas dikirimin saya agak takut buka, jadi emang belum saya buka. Takut nangis. Oke. Sebentar, Ya. tapi ini udah ada. Oke. Ya, kalau yang kedua itu bantuan yang kita berikan. Kita tuh intinya begini, memang sih bantuan kita mungkin tidak seberapa ya teman-teman semua, dengan kebutuhan mereka yang luar biasa tak terkira gitu ya. Kita dengan adanya COVID aja kan kita rugi banyak banget begitu ya teman-teman. Apalagi mereka nih diserang ribuan roket dan rudal, bayangin gitu. Sebelum شوي nah ya. لو ثاني أبوس مرة واحدة الله يسهل عليك يابا الله يسهل عليك يابا من حبي إله لأني كنت أحبه كثير فصرت أقول له الله يسهل عليك يابا. اللي صار إنه أبوي كان بده يسقي، راح قبل الاستشهاد بيوم على الأرض، نزلنا نروح معه، أمي ما خلتناش عشان كنا صايمين وتعبانين، حكت بس محمد اللي يروح معه. نزلوا الصاروخ الأول على محمد استشهد عدل، أبوي صار يطلع فيه مش مستوعب إيش صار، فالصاروخ الثاني نزل عبوي تقريبا قعد 40 دقيقة أبوي ينزف ويزعق على محمد، والدنيا كانت رمضان قبل أذان المغرب تقريبا بساعة استشهد. كان يوم العيد زي أي يوم عادي. قضت سنين غاليين على قلبي، أبوي وأخوي في نفس اليوم، انصدمنا كثير. تتذكر يوم ما حكيت لي اللي بيستشهدوا بحسوش في الأيام، انت يمكن لقيتها بتحسش في الأيام بس احنا حسينا، اشتقنا لك انت ومحمد. بقول لكل العالم وإنهم يشوفوا إيش بيصير عنا في غزة، اللي بدعموا إسرائيل بالسلاح قتلونا في السلاح اللي بتبعثوه. اشتقت لك يابا، اشتقت لك يا محمد. Ya, jadi teman-teman inilah yang kira-kira terjadi ya dan dirasakan oleh anak-anak di Palestina lainnya juga begitu gitu. Dia melihat nih di Ramadan kemarin kan bapaknya petani ya,
ibunya sempat ngelarang udah nggak usah ke ladang gitu karena lagi saum gitu, terus capek lah gitu ya, tapi akhirnya bapaknya pergi juga. Dan pada hari yang sama anaknya itu atau saudaranya Barra ini, Muhammad namanya, terkena rudal, dan nggak lama dari situ bapaknya juga kena ya, itu 1 jam sebelum mereka berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan memang Zionis Israel itu selalu sengaja di bulan Ramadan mereka membuat kekacauan-kekacauan. Mereka sangat tidak suka melihat kaum muslimin itu beribadah, dan mereka tidak suka melihat kaum muslimin merasakan ketenangan ketika mereka beribadah, dan mereka kuat dengan itu. Karena kalau kaum muslimin kuat, itu berarti mereka akan dilawan begitu. Nah, ini yang sangat mengenaskan ya, artinya kemanusiaan yang sangat diobrak-abrik begitu loh oleh Zionis Israel di depan mata kita kaum muslimin semua, yang sebenarnya kita nggak boleh buta ya melihat kenyataan-kenyataan yang ada saat ini yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina begitu. Mereka sudah teriak sedemikian rupa, jangan sampai kita menjadi orang yang tuli gitu ya, menjadi orang yang buta matanya melihat kenyataan yang ada tanpa kita bisa memberikan apa-apa. Karena mereka berdiri dan bertahan, tadi dia bilang ya, sampai dia bilang saya sangat kangen sama ayah, saya sangat cinta sama ayah saya kangen sama ayah dan saudara saya, dia bilang. Mungkin ayah sama saudara saya sudah tidak lagi bisa merasakan, maksudnya karena mereka sudah bahagia di sana ya, mereka berbuka sahur bersama keluarganya dan berbuka bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata Barok, tapi kami di sini di dunia masih bisa merasakan sedang pedih merasakan itu semua begitu. Ya, mudah-mudahan suara hati mereka bisa kita dengar, teman-teman semua. Kita menjadi orang yang pertama melaksanakan kewajiban juga terhadap Palestina, dan menjadi orang yang tentunya lebih tergerak lagi ya, karena memang ini panggilan bukan cuma panggilan sebagai orang mukmin ya, orang mukmin udah utama gitu, sebagai manusia dan sebagainya, kita bisa harusnya sangat terpanggil dengan ini gitu. Itu mungkin akhwati fillah yang bisa Anda sampaikan teman-teman semua. Semoga sedikit informasi ini bisa mendudukkan posisi Palestina di hati kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang terpautkan amal-amalnya dengan keberkahan Palestina, dan dengan demikian kita bisa menunaikan kewajiban kita. Dan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawabnya atas pertanyaan tentang apa yang sudah kamu lakukan untuk Masjidil Aqsa dan Palestina. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menit, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, boleh mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustazah. Baik, insyaallah kalau masih ada waktu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan. Yang pertama, Ustazah, apakah Yahudi itu merupakan bangsa atau agama? Apakah seluruh Yahudi merupakan Zionis? Ataukah ada yang menentang pendudukan Palestina? Jazakumullah khairan Ustazah. Iya, baik, pertanyaan bagus ya. Ini kadang-kadang kita suka bingung ya, nih Yahudi, ini Zionis dan sebagainya. Kita tahu istilah Yahudi itu mungkin kita akan harus lihatnya dari Al-Quran ya. Al-Quran selalu mengatakan Yahudi itu sebagai agama dan juga sebagai bangsa ya. Jadi orang-orang yang merupakan keturunan dari Bani Israel. Bani Israel itu sebenarnya kan anak dari Nabi Yakub alaihissalam ya. Tapi kemudian turun-temurun Bani Israel ini kemudian melakukan banyak pelanggaran. Tentunya itu sangat tidak terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam ya, yang merupakan hamba Allah yang soleh gitu. Kemudian Bani Israel itu menjadi sebagiannya itu Yahudi ya, menjadi Yahudi sebagai sebuah bangsa. Jadi makanya kalau sebuah bangsa sekaligus sebagai agama. Makanya kalau orang Yahudi itu nggak bisa sembarangan masuk ya, nggak kayak orang Nasrani atau Islam, siapapun agama manapun, bangsa manapun bisa. Tetapi kalau Yahudi nggak, dia tidak punya keturunan Yahudi, maka dia tidak bisa masuk Yahudi. Boleh aja sih dia ngaku-ngaku, tapi tidak akan diakui gitu. Nah, sementara bagaimanakah yang mereka lakukan saat ini? Apakah mereka seluruh Yahudi itu sepakat atau tidak? Kita tahu memang Yahudi itu banyak sekte-sektenya, ada yang ekstrim dan sebagainya ya. Tetapi ada di antara Yahudi ini yang kemudian mendirikan satu organisasi yang disebut dengan Zionis ya. Ini panjang ceritanya, dan Zionis lah yang kemudian menggagas ya berdirinya negara Yahudi di Palestina atau negara Israel. Mereka menggunakan kata Israel untuk
mendirikan sebuah negara. Itu pahamnya paham Zionis gitu. Makanya kita menyebutnya sebagai Zionis Israel ya. Mereka mengidentikan diri mereka dengan Bani Israel ya, walaupun sebenarnya tidak seluruh Bani Israel seperti itu gitu. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa tidak semua Yahudi sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel saat ini. Begitu. Jadi memang ada pembelaan-pembelaan sebagian orang Yahudi buat orang Palestina. Kita lihat begitu. Jadi permusuhan kita sebenarnya sekali lagi bukan pada orang personal atau sebuah bangsa, tapi permusuhan kita atau perlawanan kita adalah pada perlakuan mereka terhadap saudara-saudara kita dan juga kesucian umat ini. Begitu. Jadi memang akan kita dapati itu di media-media ada orang Yahudi yang membela orang Palestina, orang Yahudi yang menentang pemerintahnya sendiri gitu. Seperti itu. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan mungkin ada 2 pertanyaan tapi karena keterbatasan waktu juga saya baca satu dulu ya Ustazah. Kita lihat nanti. Ustazah, tentunya banyak anak-anak yatim di Gaza atau mungkin Palestina juga ya secara keseluruhan. Apakah ada program untuk membantu anak-anak yatim tersebut? Iya, Masya Allah. Ini memang di Adara, saya kebetulan sebagai pengurus Adara juga, itu kita punya saat ini program orang tua asuh untuk anak-anak yatim Palestina. Tapi untuk tahun ini kita sudah close karena awalnya kita menargetkan 250 anak yatim yang bisa diasuh ya dengan diberi santunan secara rutin selama 1 tahun, itu sekarang sudah di angka 763 anak yatim begitu. Nah, ini ada program untuk bisa berkomunikasi dengan anak yatim tersebut. Jadi setiap yang berkomitmen untuk mengkafalahi yatim selama 1 tahun itu kita berikan sertifikat dengan informasi tentang siapa anak yatim yang disantuninya, begitu. Nah, nanti mereka bisa berkirim surat dan ada juga peluang, tapi peluang ya belum bisa semuanya, yang bisa untuk melakukan pertemuan dengan Zoom meeting dengan anak yatim itu. Tapi belum bisa semuanya karena memang dengan segala keterbatasan ya dan kendala yang ada di sana. Tetapi memang ini program yatim bisa dibantu ya. Hanya saja teman-teman semua kita perlu memahami bahwa memang yang dihadapi oleh mereka itu bukan cuma sekedar yatim, persoalan yatim ya, tetapi semuanya. Artinya memang yatim itu prioritas dan dia punya banyak keutamaan, diantaranya kita bisa bersama Nabi, apalagi yatim mereka itu rata-rata yatim syuhada kan. Yatim di mana ayah mereka itu meninggal karena dibom, karena di penjara atau karena dibunuh oleh Zionis Yahudi gitu. Tetapi kita juga punya program-program lainnya dan dengan membantu mereka, misalnya ibu mereka kita bantu, kemudian kita membantu pemakmuran Masjidil Aqsa atau program apapun untuk Palestina, itu insya Allah juga merupakan penguat mereka gitu. Jadi ada juga tuh istilahnya begini, misalnya kita mau ngasih bantuan untuk apa ya, maaf nih, misalnya ada yang mau membantu untuk sokongan terhadap apa ya, kekuatan mereka yang berjaga misalnya gitu ya. Nah, terus ada yang bilang berjaga di Masjidil Aqsa itu kan ada disebut dengan murabitoh. Jadi mereka itu murabit dan murabitoh. Kenapa banyaknya murabitoh? Karena murabit itu bapak-bapak, laki-laki. Itu kebanyakan mereka sedikit saja mereka punya gelagat langsung di penjara gitu. Sementara perempuan masih punya keleluasaan. Makanya akhirnya murabitoh itu perempuan-perempuan Al-Aqsa masih lebih banyak terlihat di media. Karena mereka muncul, kemudian mereka ada dan mereka berjaga dari pagi sampai sore. Cuman bayangkan teman-teman semua bagaimana mereka harus menghabiskan seluruh waktunya dari pagi sampai sore di Masjidil Aqsa untuk berjaga, tapi mereka kemudian tidak mendapatkan ma'isyah gitu. Nah, ini juga kita perlu bantu. Kenapa? Untuk mereka jalan itu harus menghadapi checkpoint gitu. Terus kemudian untuk apa sih mereka ada di sana? Duduk, kemudian mereka melakukan taklim dan sebagainya untuk memastikan bahwa Masjidil Aqsa tetap dan mengabarkan kepada Zionis Israel bahwa Masjidil Aqsa itu masih ada umat Islamnya gitu. Karena bayangkan 14 hektar itu kan sekitar Masjid Istiqlal ya, ditambah 2 hektar lagi. Itu kan luas banget ya, Ahwat ya. Kosong saja itu peluang Zionis Yahudi untuk menjadikan itu tempat ibadah Talmud sangat besar gitu. Apalagi mereka punya kekuatan gitu. Makanya memberangkatkan saudara-saudara kita ke Masjidil Aqsa, kemudian memberikan biaya untuk iftar mereka kalau hari Senin dan Kamis dan sebagainya, itu juga bagian dari
ibadah atau sodakoh kita yang bukan sodakoh ya, artinya penunaian kewajiban kita untuk Palestina, insya Allah begitu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah pas banget nih Ustazah, waktunya juga Habis ya. kita harus Ya. terpisahkan oleh waktu. Di Adara Tapi juga lumayan. jadi kita ya. punya 9 program atau sekarang ada lebih juga 12 program, di antaranya itu misalnya membantu kaki palsu untuk perempuan-perempuan Palestina gitu ya, atau membantu pemberdayaan perempuan Palestina gitu dan sebagainya ya. Nanti mungkin informasinya saya bisa teruskan, teman-teman bisa memilih yang mana saja yang bisa dibantu atau disupport ya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kita untuk Palestina. Insya Allah Ustazah. Iya. Sebelum ditutup boleh minta minta waktunya untuk doa penutup Ustazah. Wow. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua kita sudah mengakhiri taklim kita. Semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua karena pada hari ini kita disampaikan pada satu keyakinan dan pemahaman bahwa Palestina merupakan satu bagian dari kewajiban kita. Karena itu mari sama-sama kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan memulainya dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan rasulah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Al-Quds, wansur ikhwanana fi Masjidil Aqsa, wansur ikhwanana fi Gaza, wansurna ala qaumil zalimin, ala qaumil kafirin ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kami dan orang-orang yang sedang mengalami dampak dari virus COVID-19 ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Waghfir mautana ya rabbal alamin, dan ampunilah mereka-mereka yang harus syahid, menemui syahidnya karena COVID-19 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustazah, jazakallahu khairan untuk waktunya. Sudah membuka sekali mata hati kami juga ini tentang Palestina dan Baitul Maqdis. Terima kasih Ustazah, semoga kita bisa jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, untuk teman-teman sebelum kita tutup untuk kajian kita kali ini, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Baik, demikian untuk kajian kita di hari Jumat tanggal 9 Juli ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Jangan lupa untuk program Jumat Berbagi kami, dan apabila ada teman-teman yang punya informasi mengenai UMKM yang perlu dibantu. Saya dari Panitia Kajian Muslimah, mohon maaf jika ada salah-salah kata, undur diri dulu. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.